Alasan Prabowo menugaskan Gibran ke Papua. 1. Karena tugas strategis. Mempercepat pembangunan infrastruktur. Mengawasi penanganan isu HAM. Koordinasi keamanan. Menghadirkan keadilan. Pelaksanaan mandat Undang-Undang Otsus. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. 3. Mengawasi dana Otsus yang besar agar tidak dikorupsi. Prabowo Subianto menugaskan sesuai analisis pemerintah Gibran Rakabuming ke Papua karena beberapa alasan strategis. 1. Mempercepat pembangunan dan menghadirkan keadilan. Setelah fokus pembangunan infrastruktur selama lebih dari 1 dekade, kebutuhan kini adalah memastikan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Jadi, politisi PDIP menegaskan bahwa kehadiran Gibran bertujuan menghadirkan keadilan bagi rakyat Papua, bukan hanya pembangunan fisik untuk perusahaan besar saja. 2. Tugas strategis pembangunan HAM dan koordinasi keamanan. Menurut Menko Yusri Isomendra, ini adalah pertama kalinya seorang wakil presiden diberi mandat operasional langsung untuk menangani Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Otsus Papua. Tugas yang meliputi mempercepat pembangunan infrastruktur fisik, mengawasi penanganan isu hak asasi manusia HAM, koordinasi aparat keamanan agar lebih sensitif terhadap HAM. 3. Pelaksanaan mandat Undang-Undang Otsus bukan semata poros politik. Mensesnek menjelaskan bahwa penempatan ini bukan penugasan khusus presiden, tetapi bagian dari amanat penataan Otsus. Percepatan pembangunan Papua memang mesti diketuai oleh wakil presiden. 4. Respon terhadap tantangan politik dan kesan simbolik. Beberapa pengamat menilai langkah ini sebagai strategi politik, disingkirkan secara halus ke wilayah konflik. Gibran sedang dijauhkan dan dari pengaruh Jakarta, kata Amir Hamzah. Namun, pihak pemerintah membantah anggapan bahwa Gibran dibuang. Sebaiknya ini dianggap sebagai tugas strategis, bukan semata-mata pelarian dari keramaian politik ibu kota. 5. Fasilitas operasional di Papua. Walau Gibran tak akan sepenuhnya pindah berkantor di Papua, negara sudah menyediakan fasilitas operasional melalui Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Otsus Papua KPKN di Jayapura. Dia bisa berkantor di Papua jika diperlukan. Penugasan Gibran ke Papua bukan langkah dadakan atau bentuk pengucilan, melainkan bagian dari strategi percepatan pembangunan dan penguatan perlindungan HAM di wilayah Otsus sesuai undang-undang, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu-isu Papua secara langsung. Otsus adalah singkatan dari otonomi khusus. Penjelasan singkat. Otonomi khusus atau Otsus adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan aspirasi dan kondisi khas wilayah tersebut. Tujuan Otsus memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk mengelola sumber daya sendiri, mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, menghargai keberagaman budaya, adat, dan hak-hak masyarakat asli Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua direvisi terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 memperbaharui pengelolaan dana Otsus dan peran pemerintah pusat dan daerah. Berikut penjelasan detail mengenai dana otonomi khusus Otsus Papua, struktur kewenangan, serta kritik dan tantangan dalam pelaksanaannya. 1. Dana Otsus Papua. Apa itu dan bagaimana pengelolaannya? Apa itu dana Otsus? Dana otonomi khusus adalah alokasi dana khusus dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Papua dan Papua Barat
untuk mendanai pelaksanaan OTSUS terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Komponen dana OTSUS. 1. Dana OTSUS murni 2,20% dari DAU nasional hingga tahun 2021, lalu berubah menjadi 1% dari PDB nasional sejak tahun 2021. 2. Dana tambahan infrastruktur DTI. 3. Transfer dana tambahan dan insentif fiskal. 4. Dana bagi hasil DBH khusus seperti dari migas. Durasi awalnya dirancang untuk 20 tahun 2021 sampai tahun 2021, diperpanjang hingga tahun 2041 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. 2. Struktur kewenangan OTSUS Papua. Kewenangan khusus Provinsi Papua, Legislatif DPR Papua, DPRP, plus Majelis Rakyat Papua, MRP, punya fungsi pengawasan dan representasi budaya dan adat. Eksekutif, gubernur dipilih secara khusus, wajib orang asli Papua. Yudikatif dan adat, pengakuan hukum adat dan hak wilayah masyarakat adat Papua. Simbol daerah, Papua memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah dengan satu simbol, bukan pemisahan. Kewenangan khusus mengatur sistem pendidikan sesuai konteks lokal. Rekrutmen PNS, prioritas UAP orang asli Papua. Tata kelola hutan dan tanah wilayah. Pengelolaan dana dan program berbasis kebutuhan lokal. 3. Kritik terhadap dana dan pelaksanaan OTSUS. Kritik umum. 1. Korupsi dan penyalahgunaan dana. Banyak laporan BPK dan KPK tentang pengelolaan yang tidak transparan. Dana besar tapi indikator kesehatan rendah, kemiskinan, gizi buruk, kualitas pendidikan. 2. Minimnya partisipasi rakyat Papua. Banyak kebijakan tidak melibatkan MRP atau tokoh adat. Rakyat merasa OTSUS adalah proyek Jakarta, bukan aspirasi Papua. 3. Distribusi tidak merata. Lebih banyak dinikmati elit lokal atau hanya di wilayah perkotaan. Daerah pegunungan dan pedalaman sering tertinggal. 4. Tantangan implementasi OTSUS. Tantangan utama: keamanan, konflik bersenjata, dan ketidakpercayaan terhadap aparat. Infrastruktur dan akses. Wilayah geografis sulit dijangkau, pegunungan dan pulau. Kapabilitas SDM lokal, keterbatasan SDM asli Papua untuk mengelola kebijakan publik. Kejelasan indikator keberhasilan, tidak ada standar jelas untuk mengukur efektivitas OTSUS. Koordinasi pusat daerah, sering terjadi tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan. Kesimpulan, OTSUS adalah upaya konstitusional memberi ruang keadilan dan pembangunan untuk Papua. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada transparansi, partisipasi rakyat Papua, dan pengawasan akuntabel. Berikut beberapa contoh kasus korupsi dana OTSUS Papua beserta perbandingan data kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan OTSUS. 1. Contoh kasus korupsi dana OTSUS. Dugaan penggelembungan dan pembayaran fiktif lebih kurang 1,8 triliun rupiah. Polri, Mentekkam berdasarkan temuan BPK mengungkap penyelewengan dana OTSUS senilai lebih dari 1,8 triliun rupiah. Skema penyalahgunaan tersebut mencakup penggelembungan harga, pembayaran fiktif untuk tenaga listrik dan PLTA, serta pengadaan dengan markup besar. B. Dana sentral pendidikan kabupaten Mimika lebih kurang 1,6 miliar rupiah. LSM Kampak menyoroti kasus di Mimika di mana dana OTSUS untuk sentral pendidikan besar
14,18 miliar rupiah digunakan secara tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar 1,6 miliar rupiah. Oke. Gubernur Lukas NMB dan aliran dana proyek lebih kurang 500 triliun rupiah, total otsus 1 miliar rupiah fee. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB ditetapkan tersangka KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur otsus. Total dana otsus yang bergulir saat periodenya diperkirakan mencapai 500 triliun rupiah dengan dugaan fee korupsi sekitar 1 miliar rupiah dari proyek senilai belasan miliar. D. Dana operasional gubernur lebih kurang 1,2 triliun rupiah. KPK juga menyoroti dana operasional dan peningkatan pelayanan APBD otsus 2020 sampai 2022 terkait alokasi fiktif dan tak wajar. Total kerugian ditaksir mencapai 1,2 triliun rupiah. 2. Dampak korupsi terhadap data kesejahteraan. A. BPK indikasi korupsi tahun 2002 sampai 2010 lebih kurang 4,12 triliun rupiah. Audit BPK periode 2002 sampai 2010 menunjukkan kerugian negara sekitar 4,12 triliun rupiah, termasuk dana fiktif lebih kurang 29 miliar rupiah, pembayaran tak sesuai, volume 218 miliar rupiah, dan penempatan dana di deposito 2,35 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa banyak dana tidak tepat guna. B. Data kemiskinan dan gizi belum membaik. Menurut data BPS tahun 2022 dan laporan BPK dan KPK, Papua dan Papua Barat masih menduduki peringkat tertinggi kemiskinan nasional 27-21%. Kasus wabah gizi buruk Asmat tahun 2017 menunjukkan bahwa alokasi 60 miliar untuk kesehatan tidak preventif. Masih terjadi ratusan kematian balita. Kutipan dan dari diskusi publik. Dana otsus ini paling banyak diselewengkan oleh pejabat-pejabat tinggi Papua. Dan mengenai update, gue survei ke daerah pedalaman, di sana singgah ke sekolah, and guys what? Gurunya nggak ada. Ibarat dana besar, tapi kenyataannya layanan dasar pendidikan dan kesehatan masih minim. Kesimpulan dan langkah ke depan. Kasus korupsi otsus Papua masif dengan dana triliunan tersedot oleh praktek penyimpangan. Data kesejahteraan tidak menunjang bahkan setelah 2 dekade pendanaan khusus. Solusi ideal: pengawasan kuat, audit eksternal masyarakat adat, transparansi publik, alokasi anggaran berbasis kebutuhan nyata, dan peningkatan kapasitas lokal dalam pelaksanaan program dasar. 1. Temuan BPK dan BPKP audit periode tahun 2002 sampai tahun 2021. 1. Penyimpangan dana dan kerugian negara 319 miliar rupiah kerugian negara akibat penyimpangan dana otsus tahun 2002 sampai tahun 2010. Dari total dana sekitar 28 triliun rupiah ditemukan 309,7 miliar rupiah bermasalah tahun 2021. 4,12 triliun rupiah dana tidak tepat guna dari total 19,12 triliun rupiah yang diperiksa oleh BPK periode tahun 2002 sampai tahun 2010. Rata-rata 5-15% markup pada pengadaan barang dan jasa, meliputi 566 miliar rupiah tanpa bukti, 326 miliar pengadaan tak sesuai proses lelang, 29 miliar rupiah dana fiktif, serta 1,18 triliun rupiah mengendap sebagai deposito. 2. Masalah proses regulasi. Ratusan temuan tahun 2010, tahun 2015 sampai tahun 2016. Kelebihan bayar, kemahalan harga, SPJ yang tidak lengkap,
Total nilai temuan minimal 153 miliar rupiah dari pemeriksaan 3,06 triliun rupiah setara 5%. Proyek mangkrak, penempatan dana di deposito, penggunaan markup fiktif, serta minimnya penggunaan sistem e-producerment. 3. Rekomendasi perbaikan. PPK meminta perbaikan perencanaan, pengawasan dan tata kelola keuangan daerah, serta penyerapan dana sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat Papua. DPR RI juga mendorong Kemendagri dan BPKP untuk memanggil pemerintah daerah yang belum menindaklanjuti temuan-temuan audit. 2. Temuan dan upaya KPK. Kolaborasi anti korupsi dan pengawasan. KPK memperkuat pengawasan bersama DIS Jerman dan MRP, Majelis Rakyat Papua, untuk memastikan pengelolaan dana otsus yang akuntabel, transparan, berbasis kebutuhan, bukan markup atau proyek fiktif. 2. Titik rawan korupsi. Markup menunjukkan langsung dokumen fiktif, lambatnya pertanggungjawaban, dan minimnya e-producerment menjadi pintu masuk korupsi di daerah. KPK mendukung penguatan sistem digital dan audit berbasis hasil untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan. 3. Suara publik. Beberapa netizen menyuarakan frustasi terhadap praktek korupsi dan markup. Dana otsus itu paling banyak diselewengkan oleh pejabat-pejabat tinggi Papua. Berpikir mereka juga menyoroti alat pengawasan publik yang masih lemah, sehingga banyak proyek tidak terrealisasi manfaatnya. 4. Kesimpulan dan rekomendasi utama. Korupsi terjadi dalam berbagai bentuk, fiktif, markup, penggendapan dana, dan pengadaan tanpa toleransi. 2. Kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah dengan indikasi pemblokiran akses langsung ke dana dan lemah pengawasan. 3. Meski dana besar telah dialirkan, data kesejahteraan masyarakat masih jauh dari target, menunjukkan efektivitas penyaluran belum maksimal. 4. Perbaikan mendesak. Sistem anggaran berbasis elektronik, e-procurement, digital SPJ, audit rutin, dan publikasi hasil oleh lembaga pengawasan. Penguatan kapasitas warga Papua MRP dalam pengawasan. Sanksi tegas terhadap penyimpangan. Demikian alasan Prabowo meneruskan Gibran ke Papua. Semoga berhasil.